Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita keistiqomahan hingga kita dapat lanjut untuk membahas bagaimana ummahatul mukminin, isi-isi para nabi, dan kita juga berdoa serta berharap agar apa yang telah kita dapatkan atau peroleh ilmu ini bisa kita terapkan, khususnya bagi para ibu-ibu, semoga bisa diistiqomahkan ke dalam keimanan dan keislaman. Begitu juga salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya. Kita pun berharap agar menjadi umatnya yang kelak menjadi syafaat beliau di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, ibu-ibu majelis ta'lim ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu adalah ke ibunda kita ya, yang tercinta, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah seorang ibu yang luar biasa, bahkan terkenal dengan sebutan Ummul Masakin, yakni ibu daripada orang-orang yang miskin. Ya, dia rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama. Ia menjalani kehidupan dengan sengsara, dia rela untuk itu, miskin demi membela kebenaran dan kebaikan, serta merangkul daripada orang-orang fakir dan miskin yang tidak mampu. Ibunda kita ini lahir di Mekah kurang lebih antara 13 sampai 14 tahun sebelum kenabian. Ia sangat mengasihi anak fakir, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, tatkala ia masuk Islam, ia ahli berpuasa, salat malam, bahkan melakukan amalan-amalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun, bahkan lisannya terus berzikir dan mengingat Allah. Bahkan yang sangat tampak pada diri ibunda kita ini adalah ia gemar sekali untuk berinfak. Ia berinfak untuk orang fakir dan orang yang miskin atau orang-orang yang lemah di sekitarnya. Maka ia dijuluki Ummul Masakin, ibu orang-orang yang miskin. Jadi ibu-ibu, bahkan Rasulullah juga sama, sejalan, sevisi. Bahwasanya Rasulullah pun ingin juga dijuluki Abal Masakin, bapak para orang yang miskin. Maka nanti kelak Rasulullah senang dan akan dibangkitkan bersama orang-orang yang miskin. Dan tatkala itu diceritakan di sebuah hadis bahwasanya Rasulullah mencari orang-orang yang miskin. Lalu ditanya kepada para sahabat, untuk apa engkau mencari mereka? Untuk apa engkau mencari mereka, wahai Rasulullah? Orang-orang yang lemah, yang miskin. Kata Rasulullah, turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Karena sesungguhnya engkau diberikan rezeki, wahai para sahabat, engkau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Berarti apa? Sesungguhnya rezeki yang kita terima bukan untuk kita, tetapi untuk orang-orang yang miskin di sekitar kita, untuk orang-orang yang lemah di sekitar kita. Maka tatkala kita lihat ayat, bukan to'am lil miskin, bukan makanan untuk orang-orang miskin, tetapi to'amil miskin. Otomatis rezeki yang kita punya itulah juga sebagiannya ada rezeki bagi orang-orang yang miskin. Bukan to'am kita, bukan makanan kita untuk orang-orang miskin, tetapi di dalam makanan kita terdapat haknya orang-orang miskin. Maka di sini ibu-ibu yang Allah muliakan, sangat penting bahwasanya kita menyadari adanya tanggung jawab untuk memberikan hak yang ada pada diri kita, yang sejatinya itu adalah hak orang lain. Maka sangat penting sekali kita mempelajari ibunda yang tercinta, senang atau gemar sekali memberi dan memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang fakir dan orang-orang lemah di sekitarnya. Adapun pernikahannya sebelum memasuki kepada rumah tangga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ia menikah atau ada perbedaan pendapat tentang mantan daripada Zainab ini, ibunda kita Zainab ini, antara Abdullah bin Jahsy atau Tufail bin Haris. Ya, walaupun nanti Abdullah bin Jahsy lebih banyak kita temui, karena Abdullah bin Jahsy ya, ia wafat tatkala perang Uhud. Ya, dan kemudian dinikahilah Zainab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal daripada Abdullah bin Jahsy itu. Nah, ini
selaras dengan pendapat Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lam An-Nubala. Di saat suaminya meninggal, tentu di dalam relung hati yang sangat dalam ia merasa bahwasanya sedih sekali, dan ia berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberi ganti yang lebih mulia atau yang lebih baik daripada suami yang ia tinggalkan itu. Maka Masya Allah, ya, tak terbayangkan bahwasanya yang melamar ia adalah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah melamarnya dan menyerahkan mahar kepada Zainab sebesar 400 dirham, dan ia membangun sebuah bilik sederhana untuknya di dekat bilik Aisyah. Ya, ada Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar. Walaupun mereka berdekatan, tetapi Zainab menjadi Ummul Mukminin dan tidak juga menyaingi daripada dua istri Nabi yang mulia, yaitu Aisyah dengan Hafsah. Tatkala kita melihat keutamaan dari ibunda kita Zainab, bahwasanya ia sangat sayang terhadap orang-orang miskin bahkan sebelum daripada kenabian, ya, ini akhlak dan budi pekerti yang sangat luhur. Kita juga bisa mendapati bahwasanya motivasi daripada Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ya, hadis ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, yaitu Bukhari dan Muslim. Ia bersabda, Nabi kita bersabda, setiap pagi yang dilalui oleh seorang hamba kecuali ada dua malaikat yang turun, lalu salah satunya berdoa, ya Allah berikanlah pengganti bagi orang-orang yang telah berinfak. Sementara malaikat yang lain berkata, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya untuk ia tidak infakkan. Lalu di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi bersabda, tangan yang di atas tentu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini adalah kemuliaan orang yang gemar memberi bukan meminta. Walaupun tatkala kita mendapati orang yang meminta, kita beri ia, tetapi jangan jadikan itu contoh supaya kita bisa meminta. Maka berilah, jangan meminta. Kepada orang yang meminta, maka silahkan beri mereka. Hal ini pernah disinggung Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij, yaitu ketika Allah menyebut orang-orang yang baik, alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang selalu melaksanakan salat dan tepat waktu atasnya, dan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang yang selalu memberikan hak-hak kepada orang yang membutuhkan dari harta-harta mereka, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Yaitu adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin, karena mereka sangat mempercayai dan membenarkan hari pembalasan. Ibu-ibu yang Allah muliakan, Zainab bersama Rasulullah melalui hari-hari yang sangat indah. Mereka saling mengingatkan, bahkan Zainab rela memberikan apapun demi kesenangan Rasulullah SAW. Bahkan di saat kita tahu Zainab bersama Rasulullah bukan waktu yang panjang, masa itu sangat sebentar, karena memang di dalam sejarah kita lihat Zainab bersama Rasulullah hanya 2-3 bulan saja, tidak lama. Setelah itu Zainab tidur di ranjang kematian, yaitu tibalah saat-saat ibunda kita wafat dan meninggal dunia di Madinah, yaitu istri Nabi yang pertama kali meninggal di Madinah dan dikuburkan di makam Baqi. Karena waktu yang singkat tetapi luar biasa maknanya. Ingat wahai ibu-ibu yang Allah muliakan, waktu kita terbatas, tapi amalan kita bisa tanpa batas. Dengan kita menyedekahkan harta kita dengan cara yang cerdas, seperti berinfak, bersedekah kepada bangunan Islam, kepada madrasah, kepada pondok pesantren, kepada bangun-bangun masjid, tempat-tempat yang bisa dijadikan amal jariah kita. Maka marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam keistiqomahan beramal, khususnya dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini menjadi semangat untuk kita terus dan selalu berinfak, serta mengajak siapapun yang masih belum bisa tergerak hatinya untuk siap berinfak dan memperhatikan orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin di sekitar kita. Aqulu qouli hada, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.